Selamat malam buat kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen yang mengampu mata kuliah pengantar fisiologi tumbuhan yang telah memberikan tugas kepada kami untuk menerangkan apa itu fotosintesis dan respirasi. Nah, di sini saya akan membawa materi tentang apa sih fotosintesis itu. Nah, di dalam fotosintesis terdapat reaksi, yaitu CO2 ditambah H2O dengan bantuan sinar matahari akan menghasilkan C6H12O6 dan O2, yaitu oksigen. Nah, di dalam daun terdapat struktur kloroplas. Nah, kloroplas itu merupakan plastisida hijau tempat fotosintesis berlangsung. Nah, setelah kloroplas ada juga klorofil. Nah, klorofil itu pigmen tanaman berwarna hijau di dalam kloroplas yang menyerap cahaya. Ada juga tilakoid. Tilakoid itu berbentuk pipih, membran seperti kantong di dalam kloroplas yang mengandung klorofil. Nah, di dalam kloroplas juga terdapat granum, yaitu tumpukan tilakoid. Di dalam kloroplas juga ada struktur stroma stroma, yaitu membran membentuk pipa yang menghubungkan grana di dalam kloroplas. Nah, eh, dapat dilihat potongan melintang kloroplas di seperti yang ada di PPT, eh, tilakoid ada tilakoid dan stroma. Selanjutnya ada cahaya yang efektif untuk fotosintesis, yaitu gelombang elektromagnetik yang dapat ditangkap oleh manusia, yaitu gelombang dengan panjang antara 380 sampai 750 nm. Nah, di dalam fotosintesis juga terdapat reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang atau juga disebut dengan tilakoid dan reaksi gelap terjadi di dalam stroma. Nah, di reaksi terang ini ada reaksi non-siklit dan reaksi siklit. Dan di reaksi gelap terdapat faktor karbon, reduksi, dan degenerasi. Dalam reaksi terang ini terjadi pada malam hari, yaitu fotosintesis atau alat untuk menangkap foton atau cahaya matahari terdiri atas kompleks pusat reaksi dan kompleks filamen cahaya. Eh, nah, di sini terdapat reaksi non-siklit, yaitu yang menghasilkan ATP dan NADPH. Nah, di reaksi ini, reaksi terang membutuhkan foton cahaya untuk melepaskan elektron dari molekul klorofil fotosistem 1 dan 2. Pergerakan elektron pada rantai transport elektron menciptakan gradien proton untuk sintesis ATP. Dalam reaksi siklit, dia menghasilkan ATP. Perbedaan antara reaksi non-siklit dan siklit itu jenis fotosistem dalam non-siklit itu dia eh, F, Fs2 dan Fs1, sedangkan di siklit dia Fs1. Produk yang dihasilkan di non-siklit itu ada ATP, NADPH, dan O2, sedangkan di siklit itu hanya ada ATP doang. Nah, di reaksi gelap, fiksasi karbon itu terjadi di eh, pertama itu 3 CO2 difiksasi oleh 3 molekul dengan 5 atom dengan bantuan enzim Rubisco. Dengan bantuan enzim Rubisco menghasilkan 3 senyawa yang memiliki 6 atom C. Karena tidak stabil, 6 molekul menjadi 3 fosfoliserat membutuhkan 6 ATP dan menghasilkan 6 molekul dan 1,3 bifosfogliserat. Dalam reduksi menghasilkan 6 molekul direduksi lagi menjadi 6 molekul 1,3 bifosfogliserat yang membutuhkan 6 NADPH
sehingga kehilangan 6 gugus fosfat dan menghasilkan 6 molekul 3G3P1 menjadi G31G3P dan menghasilkan glukosa. Dalam fotorespirasi itu, suhu lingkungan meningkat, stomata menutup, CO2 tidak dapat masuk, O2 dari reaksi terang banyak, difiksasi oleh Rubisco dan tidak menghasilkan gula. Fotosintesis pada tanaman tumbuhan C4 itu, eh, contohnya itu, dan fotosintesis pada tumbuhan CAM juga ada seperti di gambar ini. Nah, perbedaan antara tumbuhan C4, C3, dan CAM itu ada di produksi pertama fiksasi. Di tumbuhan C3 itu terdapat 3 fosfogliserat. Di tumbuhan C4 itu ada okasaloasetat. Di tumbuhan CAM itu ada okasaloasetat. Selanjutnya ada enzim saat fiksasi CO2. Di tumbuhan C3 itu ada RUBP, di tumbuhan C4 ada PEP karboksilase, di tumbuhan CAM ada PEP karboksilase. Sedangkan pada waktu fiksasi CO2 di tumbuhan C3 itu terjadi di siang hari, tumbuhan C4 itu terjadi di siang hari juga, di tumbuhan CAM itu terjadi di malam hari. Selanjutnya perbedaannya ada struktur daun yang terlibat. Di tumbuhan C3 itu ada mesofil. Di tumbuhan C4 itu ada mesofil dan seludang pembuluh. Sedangkan di tumbuhan CAM itu di mesofil. Tempat berlangsungnya tempat berlangsungnya Silkus Kaplan itu di C3 itu di mesofil, C4 itu di seludang pembuluh, CAM itu di mesofil. Contoh tanamannya ada padi, gandum, kedelai. Di C4 itu ada jagung dan tebu. Di CAM itu ada lidah buaya, kaktus, dan nanas. Selanjutnya faktor yang mempengaruhi fotosintesis yaitu kadar karbon dioksida di udara. Jika CO2 tinggi di udara, meracuni stomata. Selanjutnya ada intensitas cahaya matahari. Jika berkurang, proses fotosintesis melambat. Selanjutnya ada karbon fotosintat. Jika kadar fotosintat berkurang, laju fotosintesis meningkat dan sebaliknya. Selanjutnya ada air. Jika berkurangnya air, proses fotosintas terganggu. Selanjutnya ada suhu untuk kerja enzim. Dan selanjutnya ada tunas muda. Laju fotosintesis tumbuhan muda atau kejamba lebih tinggi karena butuh energi dan makanan lebih banyak. Sekian materi tentang fotosintesis yang boleh saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Selamat malam bagi kita semua.